Loh guys, banyak yang mikir untuk dapetin foto bagus harus pakai HP flagship yang harganya belasan bahkan puluhan juta. Ada benernya, tapi nggak 100% tepat. Sebetulnya kelebihan HP flagship itu bisa moto bagus di berbagai kondisi, di banyak kondisi tanpa harus banyak mikir. Jadi kalau dibalik, untuk mendapatkan foto bagus di sebuah HP mid-range, memang kitanya yang harus lebih mikir, lebih sering trial and error, lebih memperhatikan kondisi. Di video ini gue mau coba kasih tips and tricks gimana moto pakai HP mid-range supaya hasilnya maksimal. Device yang gue pakai Redmi Note 13 Pro 5G yang harganya 4 jutaan. Ada beberapa tips dasar untuk moto dengan device apapun, including smartphone. Tips pertama, kenali device-mu. Ini yang pertama menurut gue adalah yang paling penting. Ketika dapat device baru, sebelum gue jalan-jalan untuk nyari foto bagus, gue biasanya ngabisin sehari untuk foto-foto random demi mengetahui kelebihan dan kekurangan kameranya. Foto-foto random ini nggak gue lakukan totally ngasal ya, nggak. Tapi dilakukan untuk tes kameranya dalam berbagai kondisi cahaya, menggunakan berbagai mode dan lensa. Good lighting outdoor, indoor lighting remang, low light, backlight, dan high contrast scene. FYI, high contrast scene itu beda ya sama backlight. Kalau backlight, kamera kita menghadap cahaya sementara objek nggak kena cahaya yang cukup. Kalau high contrast scene, ada cahaya kuat yang nyorot ke objek, jadi secara shadow dan highlight intensitasnya bakalan jomplang. Dari sini gue akan bisa tahu do's and don'ts-nya. Let's say, contoh ya, pakai Redmi Note 13 Pro 5G ini. Setelah ngetes, kekuatan utama Redmi Note 13 Pro 5G sebagai berikut. 1. Hasilnya bagus di good light dengan cahaya yang merata, moto benda mati atau pemandangan bagus, moto orang skin tone juga cukup asik dengan karakter yang warna yang eye pleasing. Detailnya oke. 2. Kemampuan menghandle warna-warna yang kuat cukup baik. 3. Moto di kondisi indoor lighting pun detailnya masih keluar. 4. Ultra wide-nya masih bisa kasih angle baru dengan detail masih acceptable dalam kondisi terang. Portraitnya juga termasuk rapi. 5. Walaupun nggak punya lensa tele, hasil 2x zoom-nya selama pencahayaan bagus masih oke, masih acceptable. Terakhir, selfie-nya di good lighting sampai indoor lighting masih oke, masih sosmed ready. Kekurangannya apa? Pertama, objek bergerak. Kalau cahaya super bright masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah mendung, make sure objeknya diem supaya hasilnya tetap tajam. 2. Foto orang backlight. Kalau dia detect wajah, dia bakal expose ke muka. Pokoknya muka terang dulu, yang lain urusan belakangan menurut si Redmi Note 13 Pro 5G ini. 3. Foto low light udah kurang detailnya. Selain itu juga susah fokus. 4. Portrait mode kalau background ribet, separasi suka salah. Nah, udah tahu kan kelebihan dan kekurangannya? Saatnya kita atur mindset kita dengan mengakomodir kekurangannya dan memanfaatkan kelebihannya. Contohnya begini. 1. Selalu always cari cahaya. Mau moto orang bagus, suruh objek mendekat ke light source atau menghadap ke light source di outdoor sekalipun. Minta mukanya ngadep direct ke cahaya atau minimal dapat cahaya dari samping untuk mendapatkan detail yang maksimal serta warna yang pas. Kondisi udah gelap, ini makin penting lagi. Lihat posisi lampu terdekat di mana, suruh objek lo mendekat. Kalau niat bawa portable LED lighting kayak begini supaya lebih mantep lagi, apalagi kalau moto benda misalnya. Kalau moto backlight, apalagi kalau objeknya manusia, jangan mengandalkan auto exposure yang otomatis expose ke muka. Simpel banget caranya, tap aja di mukanya, langsung tuh dia cancel behavior yang prioritasin muka dan langsung expose dengan lebih normal. Muka memang bakal rada gelap tapi masih natural banget dengan dynamic range, keseluruhan frame lebih balance. 3. Kalau mau moto portrait mode, bantu kameranya dengan cari background yang rada jauh dari objek utama supaya dia secara lensa pun udah ngasih bokeh alami. Jadinya lebih gampang juga softwarenya deteksi pinggir-pinggirnya. Lalu jauhi juga background yang terlalu ribet seperti pohon, dedaunan, background dengan tekstur yang jelas supaya nggak bingung dia separasinya. 4. Make sure objek yang mau lo foto bener-bener still, bener-bener diem supaya hasilnya bisa sharp. Atau kalau mau moto yang ada pergerakan gitu, jangan maksa di kondisi cahaya yang udah mulai turun. Di good lighting sih masih bisa. 5. Mainkan exposure slider. Kalau merasa nggak puas dengan overall exposure scene, naik turunin aja exposure slider dengan cara slide tanda matahari yang keluar setelah tap to focus di layar. Gue sering banget underexpose foto kalau moto pakai kamera HP. Jadi apa ya? Jadi kayak lebih mahal aja hasilnya.
Itu adalah tips simple yang bisa gue share setelah mengetahui Redmi Note 13 Pro 5G ini karakternya seperti apa. Apapun HP-nya, ingat, kenali device-mu terlebih dahulu. Gak ada the perfect camera, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Flagship juga demikian kok. Kita lanjut ya ke hal berikutnya. Tips kedua, komposisi, angle, objek, cerita, dan lain-lain itu lebih penting daripada sekedar image quality. Redmi Note 13 Pro 5G sih masih tergolong bagus ya fotografinya untuk ukuran smartphone mid-range seperti kalian udah lihat tadi. Nah, gimana kalau HP-nya super kentang kameranya? Pahami bahwa image quality itu penting, tapi orang bisa mengesampingkan teknis kalau foto kalian memang dasarnya bagus secara komposisi, objek, maupun storytelling. Kalau semua itu memang udah dasarnya bagus, viewer akan melupakan yang namanya noise, detail, dynamic range, dan lain-lain. Contoh foto anak gue ini, orang bakal lebih fokus sama kebahagiaan otentik yang ada di muka anak gue dibandingkan detail yang berkurang karena adanya pergerakan objek atau blown out highlights di langit. Atau foto Sandy yang satu ini yang punya background unik dengan komposisi menarik. Orang nggak akan peduli, detail di muka udah nggak maksimal. Atau foto yang terakhir ini dimana menggeser angle kamera dan memainkan exposure slider bikin Sandy stand out berkat cahaya yang menembus jendela dan permainan kontras yang oke. Problem over di highlights pada foto originalnya pun teratasi. Output akhir sekedar sosmed, jangan terlalu worry. Safe to say, kebanyakan dari kita jepret foto pakai HP itu kan output akhirnya adalah buat dipamerkan di sosmed kan. Guys, nggak perlu worry sangat dengan segala parameter teknis yang biasa kayak 2G teliti sampai per pixel. Kebanyakan sosmed kan nggak bisa pixel pipik. Orang cuma lihat hasil foto pada ukuran yang diberikan di timeline. Tips ketiga, jepretlah sebanyak-banyaknya. Lebih baik jepret kebanyakan daripada ngepas guys. Kamera HP zaman sekarang kan udah beda ya sama kamera analog film zaman dulu yang motonya tuh kita setiap kali jepret harus mikir filmnya sisa berapa. So, banyakin aja jepretannya. Apalagi kalau device kalian HP mid-range, dijamin bakal ada aja failed shots-nya. Tapi kalau stok kalian banyak, yakin ada 1 dari 5 jepretan yang bisa dengan bangga dipamerin di sosmed. So, jangan pelit-pelit mencet shutter. Tips keempat, jangan malu-malu buat ngedit foto. Gue personally kalau buat materi K2G nggak pernah diedit ya hasil fotonya. Karena gue reviewer dan punya kewajiban menunjukkan hasil kamera as it is tanpa dialterasi. Tapi kalau buat koleksi sosmed kalian ya why not? Segala kekurangan yang dihasilkan masih bisa diedit tipis-tipis. Yang penting basicnya seperti exposure, dynamic range, detail, noise udah cukup bagus. Tambahin filter pas ngedit maupun pas jepret seperti filter-filter yang ada di Redmi Note 13 Pro 5G ini pun sebenarnya udah cukup fun dan bisa menghasilkan foto yang unik. Alright, itu adalah tips dari gue untuk memaksimalkan moto dari handphone mid-range. Di satu sisi penting juga punya device yang kemampuan fotografinya masih mumpuni seperti Redmi Note 13 Pro 5G ini. Jadi kita bisa lebih versatile atau fleksibel ketika moto di berbagai kondisi. Tapi intinya sih, kamera baik kamera beneran atau kamera handphone hanyalah sebuah alat. Balik lagi yang penting adalah gimana orang yang memanfaatkan alat tersebut. Atau bahasa kerennya man or woman behind the gun-nya gimana. Jangan kebanyakan nyalahin device. Cobain dulu tips-tips yang gue kasih tahu di video ini. Mudah-mudahan hasil jepretan kalian bisa level up. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.